teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bahwa kedudukan presiden di Indonesia sendiri menurut Mahkamah memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilihan umum, sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik antara lain maujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon atau kandidat tertentu. Bahwa menurut Mahkamah mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan yang bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi Pilpres tahun 2024 ini, inkasu petahana kepala daerah, merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia. Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, ataupun fatsun, sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukannya tindakan terkait dengan ketidaknetralan presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak terkait. Sekali lagi, karena tolak ukur ataupun parameter ketidaknetralan presiden dalam pemilu termasuk wilayah etik belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undang-undang. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Vide pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian, Mahkamah menegaskan perlu perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat 1 AKUO dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan, sebagaimana telah tersinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi azas jujur dan adil. Bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program Bansos yang merupakan dalam persidangan terutama dari dalil permohonan, pemohon serta keterangan menteri-menteri yang dipanggil Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi presiden dan dampak kunjungan dan pembagian Bansos terhadap fairness pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Setidaknya, dari keterangan lisan 4 menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu, perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditenggarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu. Bahwa klaim
bahwa bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena sebagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain atau menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional presiden. Bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh rakyat Indonesia. Sementara presiden sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun keseluruhan kekayaan negara yang tidak tercatat dalam APBN. Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum, maka mengkhawatirkan praktik demikian akan menjadi presiden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam penghelatan pilkada kelak. Bahwa pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya inkasu dukungan politik adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dikurangi dengan undang-undang. Dalam situasi tertentu, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur, merugikan, atau menjadi sumber nestapa bagi pemenuhan hak konstitusional orang lain. PD pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berpijak dari hal demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 membatasi pemenuhan hak asasi manusia bukan dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 bersikap sewenang-wenang, melainkan justru demi mencegah munculnya situasi kebebasan yang paradoksial, yaitu situasi manakala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan atau pengkaitan antara program pemerintah atau negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang VD antara lain pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa di sisi lain sebagai bentuk antisipasi serta sinergitas antara lembaga negara terutama dengan lembaga negara pembentuk undang-undang yang sama-sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi serta didorong oleh kewajiban khusus Mahkamah menegakkan keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan ke depan, manakala perangkat atau norma hukum demikian belum terbentuk sehingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri, memeriksa, mengadili, serta memutus pendakwan atau pemanfaatan pemerintah atau negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkolerasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana termaksud ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 dan nomor 67 tahun 2021 yang seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.1 di atas. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk ke dalam menilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu
PID pasal 460 ayat 1, Jungto pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan bahwa Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan pelanggaran administrasi dan proses pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara. Sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara seksama cermat melakukan pengawasan, penilaian dan penindakan dengan memberikan keputusan atau rekomendasi sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dan hak kewenangan yang dimiliki. Melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah Agung yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga perlu menegaskan terkait kewenangan Mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu. Khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan masing-masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Ketentuan pasal 286 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Pihak terkait pun memberikan keterangannya dan seterusnya dianggap pula telah diucapkan. Bahwa menurut pemohon terdapat hubungan yang erat antara penunjukan penjabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu sebagai berikut. Bahwa menurut pemohon penunjukan penjabat kepala daerah yang didasari oleh peraturan pelaksana berupa Permendagri nomor 4 tahun 2023 tidak memenuhi indikator yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P4, bukti P37, bukti P38 dan bukti P310 serta ahli Joherman Sajohan. Pihak terkait mengajukan ahli Margarito Kamis dan Halilul Khairi dan saksi Gani Muhammad, Andi Batara Lifu, Ahmad Doli Kurnia, dan Supriyanto. Bawaslu menyampaikan keterangan telah melakukan tugas pencegahan
berdasarkan surat keputusan Bawaslu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 3 dan bukti PK 4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait, serta saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pembentuk undang-undang telah menyusun desain penyelenggaraan transisi pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada yang terdiri dari 4 gelombang, yaitu pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan tahun 2024. Adapun tujuan penyelenggaraan transisi ini adalah menuju penyelenggaraan pemilu kada serentak secara nasional setiap 5 tahun yang akan dimulai pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang memilih untuk melaksanakan pemilu serentak dalam 2 tahap, yaitu pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD. Kedua, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu kada serentak secara nasional. Sebagai implikasi dari dipilihnya pemilu serentak dalam 2 tahap oleh pembentuk undang-undang tersebut adalah penundaan pelaksanaan pemilu kada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 hingga akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Penundaan pelaksanaan pemilu kada tersebut berimplikasi pada kosongnya jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena itu, jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut harus diisi oleh pejabat, yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur, bupati, wali kota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. 2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2021, Mahkamah menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus berada pada ruang pemaknaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Oleh karenanya perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas sesuai dengan aspirasi daerah, serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2021. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2021 telah ternyata Mahkamah tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 2016. Namun Mahkamah lebih menekankan kepada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut.
Setelah Mahkamah mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota Permendagri 4 2023, telah ternyata materi muatan yang terdapat dalam Permendagri 4 2023 tersebut telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian penjabat kepala daerah. Pengusulan penjabat kepala daerah juga telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi karena diusulkan, dibahas, dan ditentukan dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan penjabat kepala daerah kabupaten atau kota, serta kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta unsur Kementerian Dalam Negeri. Pelibatan sejumlah unsur tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah untuk selanjutnya menjadi bahan saat pembahasan awal Vide Pasal 5 dan Pasal 10 Permendagri 4 tahun 2023 junto keterangan saksi pihak terkait Andi Batara Livu dalam risalah persidangan perkara 1/PHPU dan seterusnya 2024 tanggal 4 April 2024 halaman 142. Selanjutnya Permendagri 4 2023 pun telah mengatur secara rinci terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan dan hak protokoler bagi pejabat kepala daerah yang secara umum adalah sama yang diberikan kepada kepala daerah definitif, termasuk telah pula memberikan aturan terkait sanksi administrasi bagi pejabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran, serta pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pejabat kepala daerah. Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif atau presiden, terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Permendagri 4 2023, maka pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal akuo kepada lembaga pengawas. Dalam hal ini di samping kepada penyelenggara pemilu, juga termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat, agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan punishment tertentu, bukan mempersoalkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil perselisihan pemilihan umum atau PHPU, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebagaimana didalilkan pemohon akuo. Selain itu, terhadap hal dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison Asroy terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P39
dan bukti P40. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroi, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga telah dibahas dalam sentra Gakumdu yang juga telah melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Dengan demikian, menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil akuo, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK82, bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan presiden lebih bersifat insidentil untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih setelah acara kunjungan kerja presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan. Vide bukti PK82. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang merupakan purnawirawan Polri terindikasi tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P44 dan bukti P45. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK76 dan bukti PK79 sampai dengan bukti PK81 serta saksi Nurholik. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sujana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut Mahkamah, tindakan pejabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan
sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Namun tindakan tersebut lebih merupakan suatu kebiasaan atau penghormatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap pejabat negara yang datang ke daerahnya, yang juga sudah umum dilakukan oleh penjabat maupun kepala daerah lainnya. Sebagaimana bukti Bawaslu PK 76, bukti PK 79 sampai dengan bukti PK 81 serta saksi Nurholik. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut